Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali pada materi baru, yaitu resensi, membahas tentang isi, sistematika, dan hasil perbandingan resensi. Namun, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar pada materi ini adalah membandingkan isi berbagai resensi untuk menemukan sebuah resensi, serta menyusun sebuah resensi dengan memperhatikan hasil perbandingan beberapa teks resensi. Gambar-gambar di samping merupakan cover buku nonfiksi yang ditulis oleh Henry Manampiring dan juga cover buku fiksi atau novel yang ditulis oleh Oki Madasari dan Andrea Hirata. Apakah kamu pernah membaca salah satu buku tersebut? Bagaimana penilaianmu dari buku tersebut? Untuk memberikan penilaian terhadap suatu karya, kamu dapat menuliskannya dalam bentuk resensi. Resensi merupakan penilaian atau ulasan terhadap buku yang dibaca maupun karya lain yang pernah dinikmati, dan seseorang yang membuat resensi disebut dengan resensator. Berikut ini merupakan contoh resensi buku fiksi yang didapat dari sekolahnesia.com. Judul buku adalah Laskar Pelangi, penulis Andrea Hirata, tebal buku 529 halaman, penerbit Bentang Pustaka Yogyakarta, tahun terbit 2005. Di sini terdapat sinopsis. Laskar Pelangi merupakan novel fiksi yang ditulis oleh Andrea Hirata. Novel tersebut mengisahkan tentang kehidupan 10 anak yang saling bersahabat di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Orang tua mereka memiliki profesi yang sama, yaitu penambang timah. Meskipun hidup di tengah kemiskinan, tetapi mereka tetap bersekolah untuk menimba ilmu. Keadaan sekolah mereka cukup memprihatinkan dan tidak layak huni. Hal ini mendapat teguran dari pemerintah untuk menutup sekolah tersebut karena jumlah muridnya yang sedikit, yaitu hanya 10 orang. Waktu itu sekolah nyaris ditutup karena pada saat penerimaan peserta didik baru hanya ada 9 orang siswa. Lalu Harun datang sehingga sekolah tidak jadi ditutup. Berdasarkan penjelasan resensi buku fiksi tersebut, kelebihannya adalah banyak pelajaran hidup yang dapat dicontoh berdasarkan cerita di atas. Salah satunya adalah menumbuhkan rasa syukur kepada Tuhan atas apa yang telah diberi. Namun, kekurangannya adalah latar belakang cerita berasal dari daerah terpencil sehingga ada beberapa bahasa yang tidak dimengerti oleh orang awam. Namun, kalau kalian ingin melihat contoh resensi buku yang lain, kalian bisa melihat contoh resensi buku di kanal YouTube Narasi. Kemudian, silakan menuju menu playlist dan pilih menu buka buku. Di sana, terdapat sejumlah buku yang telah diresensi dan dapat kalian pelajari. Secara etimologi, resensi berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata kerja revidere, yang berarti melihat kembali, menimbang, atau menilai. Kemudian, dalam bahasa Belanda, resensi dikenal dengan istilah rezensie, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah review. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, resensi diartikan sebagai pertimbangan atau pembicaraan tentang buku dan sebagainya. Secara garis besar, resensi diartikan sebagai suatu tulisan yang membahas atau mengulas atau menilai tentang kelebihan dan kekurangan, menarik atau tidaknya tema dan isi, kritikan, dan saran terhadap hasil karya, baik berupa buku, novel, film, cerpen, drama, dan sebagainya.
Selanjutnya, tujuan resensi yakni menginformasikan kepada masyarakat mengenai kehadiran suatu hasil karya dan memiliki tujuan lain, yaitu sebagai berikut. Pertama, membantu pembaca dalam mengetahui gambaran umum hasil karya secara ringkas. Kedua, mengetahui kelebihan dan kelemahan hasil karya yang diresensi. Ketiga, mengetahui latar belakang dan alasan hasil karya tersebut diterbitkan. Keempat, menguji kualitas hasil karya dengan membandingkannya dengan hasil karya lainnya. Kelima, memberi masukan kepada penulis atau pembuat hasil karya berupa kritik dan saran terhadap cara penulisan, isi, dan substansi hasil karya. Selanjutnya adalah jenis-jenis resensi. Yang pertama adalah resensi buku, yaitu berisi ulasan tentang kelebihan dan kekurangan sebuah buku, baik buku fiksi maupun non-fiksi. Kedua, resensi film, yakni mengulas isi dari sebuah film, baik tentang ceritanya, akting para pemainnya, sinematografinya, dan lain sebagainya. Ketiga, resensi pertunjukan, yaitu berisi ulasan tentang sebuah pertunjukan, misalnya teater atau drama, tari, atau musik. Kemudian, dalam resensi pertunjukan terdapat ulasan tentang tata panggung, tata cahaya, reaksi penonton yang menyaksikan, dan sebagainya. Keempat, resensi karya, yakni mengulas hal-hal filosofis dan artistik dari sebuah karya seni, misalnya lukisan atau patung. Berikut ini merupakan contoh-contoh yang bisa kalian resensi, seperti meresensi lukisan, film, musik, teater atau drama, dan lain sebagainya. Kemudian, berikut ini merupakan langkah-langkah menyusun resensi. Pertama, memilih hasil karya yang akan diresensi, baik berupa buku fiksi atau non-fiksi, film, musik, dan sebagainya. Diusahakan hasil karya yang baru yang akan kalian resensi. Kemudian, membaca atau menyimak secara detail dan tuntas hasil karya yang akan dibuat resensi. Ketiga, mencatat hal-hal penting yang terdapat dalam hasil karya tersebut. Keempat, membuat judul resensi. Dan yang terakhir, menyusun resensi dengan memerhatikan unsur-unsur yang membangunnya, yaitu identitas karya, pendahuluan, isi, dan penutup. Kemudian, sistematika resensi. Yang pertama, judul resensi. Judul harus menyeratkan isi hasil karya yang akan diresensi. Judul harus dibuat menarik dan selaras dengan keseluruhan isi resensi. Kemudian, identitas karya. Untuk buku, harus terdapat judul buku, nama penulis, penerbit, kota terbit, tahun terbit beserta cetakannya yang keberapa, jumlah halaman, harga buku, dan nomor ISBN. Untuk film, harus terdapat judul film, nama sutradara, produksi, tahun produksi, nama para pemain, durasi, dan lain sebagainya. Kemudian, bagian pendahuluan, yakni mengungkapkan kesan terhadap hasil karya dan latar belakang dibuatnya sebuah karya, serta isi, yakni memuat sinopsis dan ulasan singkat tentang kelebihan dan kekurangan sebuah karya yang sudah dibaca atau dinikmati secara mendalam, dan penutup, yakni memuat simpulan terhadap karya yang diresensi dan memuat rekomendasi apakah karya tersebut layak atau tidak untuk dibaca atau dinikmati. Demikianlah pembahasan materi resensi yang pertama. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap sehat dan juga semangat untuk belajar. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.